Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, classmate di minggu cerah ini ya. Apa kabarnya pagi hari ini, sahabat classmate semua? Kita sekarang ketemu lagi di kelas bersama. Perkenalkan saya Habib Prastio yang akan memandu acara kita pada hari ini di 90 menit ke depan. Sebelumnya kita mulai dengan menjelaskan sedikit apa sih yang dinamakan dengan kelas bersama. Jadi, kelas bersama merupakan komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dengan menjadi penyambung antara siapapun yang tergerak untuk bersedekah ilmu dan para pencari ilmu sepanjang hayat. Kelas bersama merupakan salah satu komunitas yang berada di bawah naungan Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kelas bersama hadir sehingga para penyedekah dan para pencari ilmu dapat bertemu di ruang kelas, baik menggunakan tatap muka melalui virtual dengan belajar bersama. Kelas bersama menjadikan perpustakaan sebagai ruang utama berkumpulnya para penyedekah dan para pencari ilmu dengan harapan perpustakaan dapat terus tumbuh menjadi tempat mencari ilmu, tidak hanya dengan membaca koleksi yang ada, namun juga dengan memberikan ruang untuk kita bisa selalu belajar bersama. Baik, teman-teman, classmate semua, selain kita mendapatkan ilmu dari para penyedekah ilmu, teman-teman classmate juga bisa mendonasikan sedikit rezekinya buat teman-teman kita yang terpapar COVID di donasi melalui kitabisa.com ya. Oke, slash kelas bersama bisa. Jadi selain mendapatkan ilmu, teman-teman juga bisa mendapatkan banyak pahala untuk membantu rekan-rekan kita yang sedang kesusahan di luar sana. Selanjutnya kita masuk di episode ke-23 kelas bersama for parents Minggu 2 Agustus 2020, ngobrol asik di rumah aja. Hari ini kita akan mengangkat tema yang agak nggak berat sih, ini ringan ya. Pengenalan gender pada anak usia dini. Biasanya untuk guru-guru PAUD ini menjadi hal yang luar biasa bagaimana memperkenalkan gender pada anak-anak kita di sejak usia dini ya. Jadi lebih mengetahui apa perbedaan dari mereka. Tapi lebih lengkapnya nanti kita coba tanyakan ya dengan narasumbernya seperti apa sih yang dinamakan pengenalan gender pada anak usia dini. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang luar biasa. Beliau seorang dosen di Universitas Negeri Malang. Dia seorang ibu dengan satu orang anak. Ya, satu orang anak ya kalau nggak salah ya. Apa sudah dua ya, Bu? Baik, untuk mempersingkat waktu kita panggil saja Bunda Dr. Elin Sugeng Desianti SPD MPD. Halo, Bu Ya, Elin. hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Lama tak bersua ya, Bu Elin ya. Oh iya, berapa ratusan purnama, berapa Berapa ratus purnama ini? berapa dekade ya? Gimana apa kabar Bu Elin semua di sana? Sehat-sehat? Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Ini anaknya masih satu ya Bu Elin ya? Satu yang dengan saya, beberapa sudah bersama yang Maha Kuasa. Aduh, aduh, oke. Baik, hari ini kita ngebahas apa nih Bu Elin? Ini kita mau ngobrolin tentang bagaimana mengenalkan gender pada anak usia dini. Oke, Heeh, kita sebelumnya kita coba sapa dulu ya Bunda Elin ya, teman-teman kita yang sudah oke. hadir nih di YouTube. Ada siapa aja nih yang sudah hadir? Ada Ibu Hari Widyaning Tias, ada Uci, siap kakak, wah, ada Andrea Ita Kurniati dan Maulidia Nur, dan ada lagi dari seorang guru dosen PAUD, ibu dari 3 orang anak laki-laki yang sudah beranjak remaja dari Sumatera Barat. Halo, salam kompak selalu ya, kita selalu di kelas bersama kita. Baik, nih dia nih dari Wardani Mansur nih, ya dari Sumatera Barat. Baik Bunda Elin, kita mau memulainya gimana nih? Apa ada paparan dulu gitu ya Bunda Elin ya? Boleh, Oke, kalau gitu ini langsung waktu saya dan tempat share aku gitu. persilakan ya. Oke. Oke.
Sudah? Sebentar. Oke, sudah terlihat, Mas Habib? Baru mau kelihatan. Masih bulat sebentar. Halo? Sebentar masih Sudah bulat. terlihat, Mas Nah, Habib? sudah kelihatan. Oke. Silakan Oke. Bunda Elin. Oke, terima kasih Mas Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para classmate. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan. Selamat menikmati hari liburnya untuk yang masih libur di hari yang baik ini. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Mas Habib, nama saya Elin Sugendesianti, asli Malang. Jadi kalau ada yang mau berkunjung ke Malang, nah, monggo kita bisa bertemu di Malang. Dari ini kita ketemunya di dunia maya dulu, alhamdulillah. Semoga classmate sekalian tetap sehat dan selalu semangat. Oke, kita mau berdiskusi tentang apa itu gender. Apa sih gender dengan jenis kelamin ini berbeda atau enggak? Seringkali orang ketika membahas tentang gender dan jenis kelamin itu akhirnya bercampur. Sebenarnya gender dan jenis kelamin itu sesuatu yang berbeda. Kalau jenis kelamin itu bersifat alamiah. Jadi alamiah. Ketika kita diciptakan itu juga dengan jenis kelamin yang kita bawa. Secara biologis itu terlihat berbeda dari kepemilikan alat kelamin yang kita punya. Bersifat tetap, sama. Di mana saja, kapan saja. Hal yang tidak bisa kita rubah itu hak prerogatif Tuhan. Ketika kita berbicara tentang gender berhubungan bersifat sosial budaya. Merujuk pada peran tanggung ketika kita bicara gender akan melihat di mana, kapan kita membahasnya. Jadi kalau saya, ketika saya berada, kebetulan saya lahir dan besar di Jawa, ada peran, tanggung jawab, dan perilaku yang saya bawa. Sehingga memang gender itu buatan manusia. Nah, itu tadi yang menyebabkan dia tidak tetap. Dia bisa berubah. Berubahnya berdasarkan waktu yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah, bisa jadi makanya ketika kalau dulu perempuan memang full berada di rumah misalnya, hari ini perempuan boleh tidak berada di wilayah publik. Ketika kita menyebutkan kata masak misalnya, itu adalah tugas-tugas perempuan. Hari ini ketika kita bilang masak, ada laki-laki di sana, bahkan chef-chef ternama itu kan kebanyakan para pria. Itu membuktikan bahwa gender itu selalu berubah tergantung dari tempat dan waktunya. Nah, ini yang tadi kita lihat. Jenis kelamin sifatnya sangat biologis kodrati, tidak bisa dipertukarkan. Misalnya kalau perempuan itu menstruasi, hamil, menyusui, itu kodrati. Tidak bisa tiba-tiba saya capek kayaknya hamil, Mas Habib aja deh yang hamil sekarang. Nah, ini tidak bisa karena sifatnya biologis kodrati. Sedangkan laki-laki memiliki jakun, memiliki testis, terus menghasilkan sperma, itu juga sifatnya biologis kodrati. Ini yang tidak bisa dipertukarkan. Jadi ketika kita menyebutkan jenis kelamin itu sesuatu yang tidak bisa kita pertukarkan. Berbeda dengan ketika kita berdiskusi tentang gender. Gender ini hal-hal yang bisa dipertukarkan itu tadi. Dia bisa berubah. Karena gender lebih ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan berkaitan perilaku. Oke. Bunda Elin, tanggung jawab selanjutnya. Bunda Elin, ini yang mungkin suaranya putus-putus. Pertanyaan. Penting nggak sih mengenalkan gender pada anak usia dini? Sebenarnya kita memulainya pada usia dini. Saat seorang ibu hamil,
kemudian periksa ke dokter gitu, kemudian melalui proses USG, nah, dokter menyatakan bahwa ibu anaknya perempuan. Nah, apa yang classmate lakukan? Seringkali kita kemudian merancang apa yang harus saya beli, baju warna apa yang harus saya beli, mainan-mainan apa yang harus saya pilih untuk calon anak saya. Nah, itu tanda bahwa sebenarnya kita mengenalkan gender sejak bahkan anak kita belum lahir. Kalau kita melihat gambar ini, apa yang ada di benak kita? Ini gambar ayah masak, ibunya pegang laptop sambil telepon, anak ngobrol. Setiap yang muncul di benak kita tentang gambar ini, itu adalah hasil dari kita mempelajari gender selama ini. Jadi ada mungkin yang bilang, ibunya enak banget ya, hanya lihat laptop, telepon-teleponan, bapaknya yang masak. Ada orang yang kemudian berpendapat bahwa, bapak-bapak kok masak, kenapa bukan ibunya? Ini adalah hasil dari pengalaman kita mempelajari gender di masa kecil kita. Kalau classmate melihat gambar ini, apa yang kemudian terfikirkan pertama? Gitu. Jadi bisa jadi saya ingin seperti di gambar ini, atau harusnya tidak seperti ini gambar ini. Harusnya bapak bagian bawa tas kantor, laptop, ibunya di sana, anak laki-laki harus main bola, misalnya. Nah, jadi apa yang kita hasilkan dari kita melihat gambar di sini adalah itu hasil dari kita belajar tentang gender selama ini. Gitu. Ini yang kemudian harus kita kenalkan pada anak-anak kita, pada orang-orang di sekitar kita sejak dia masih dini. Pengenalan gender adalah langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang pendidikan seksual pada anak. Nah, ini nanti rentetannya panjang. Ketika seseorang mengenal tentang gendernya, tentang dirinya, ini hanya langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang pendidikan seksual pada anak. Bagaimana harusnya laki-laki dan bagaimana harusnya perempuan. Kenapa harus anak usia dini? Nah, pertanyaannya itu. Karena anak usia dini sedang mengalami golden age, masa keemasan. Dia banyak bertanya tentang semua hal. Kenapa si kakak boleh main bola? Kenapa adik harus berada di dapur? Kenapa kalau Mas pamit bermain naik sepeda, mamah tidak pernah berpesan nanti siang harus segera pulang misalnya. Dia sedang mengalami banyak pertanyaan. Anak usia dini juga memiliki ketertarikan tentang perbedaan anak laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang kemudian harus dijawab dengan cara yang baik dan benar oleh para orang tua, para guru, jadi para orang dewasa di sekitar anak-anak. Selanjutnya benar. Jadi baik dan benar. Pengasuhan syarat pertamanya jangan pernah membohongi. Karena pengenalan gender itu akan tersimpan dalam memori jangka panjang anak. Dia akan menyimpan semua informasi yang diberikan oleh orang dewasa di sekitarnya. Baik apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan. Dia simpan itu dalam memori jangka panjang. Yang nantinya akan berpengaruh pada pembentukan perilaku dan kepribadian ketika dia beranjak dewasa. Jadi apa yang dia terima di masa usia dininya itu akan dia simpan sampai dewasa. Sehingga bagaimana misalnya seorang laki-laki dewasa menghargai seorang perempuan kelak itu tergantung dari bagaimana dia
dikenalkan tentang peran perilaku antara laki-laki dan perempuan di masa kecilnya. Kalau pertanyaannya kapan waktu yang tepat, nah itu tadi. Kapan waktu yang tepat? Saya selalu bilang waktu yang tepat adalah ketika anak mulai mengetahui dunianya. Dia mulai memahami, dia mulai ingin tahu, dia mencoba memahami melalui dirinya. Sehingga orang tua dan orang dewasa di sekitarnya perlu memahami bagaimana tahapan dan cara membuat anak paham tentang konsep gender sesuai dengan usianya tentu saja. Sehingga ketika dia bermain, misalnya dia ingin bermain boneka untuk permainan laki-laki dan perempuan, dua-duanya boleh bermain boneka, tetapi dengan cara yang mungkin berbeda. Kalau anak perempuan memegang boneka, dia akan mengumpamakan itu anaknya misalnya. Kalau laki-laki dia memainkannya sebagai tokoh figur. Makanya kalau sama-sama boneka, caranya yang harus kita bedakan. Tetap ini yang harus kita program. Jadi orang tua dan orang dewasa di sekitarnya harus paham tentang waktu dan cara yang tepat. Gitu. Ketika waktunya tidak tepat, bisa jadi itu yang akan tersimpan pada anak-anak kita. Oke. Berikan pemahaman tentang area-area pribadi anak. Jadi kenalkan bahwa yang perempuan punya seperti ini, laki-laki punya seperti ini. Kenalkan fungsi alat kelaminnya dan cara merawatnya. Tunjukkan padanya apa yang boleh dilihat, apa yang boleh disentuh orang lain, nah ini orang lain, dan apa yang tidak. Dan anak latih untuk menyatakan ketidaknyamanan atas apa yang dia rasakan. Jadi contoh nih, ketika ada anak usia dini, usia 3 tahun, lucu banget, nah, kita kan seringkali tiba-tiba saja tanpa kita sadari, kita pengen cium dia. Gitu. Lucu banget nih. Nah, usia 5 tahun, dia merasa tidak nyaman, nah, dia harus kita latihkan boleh menyatakan, saya nggak mau nih, saya nggak mau dicium, saya nggak mau dicubit pipi. Anak ketika kita kenalkan, kita latihkan tentang dia boleh menyatakan ketidaknyamanan, secara otomatis dia akan paham bahwa dia punya hak atas dirinya. Mengenalkan gender memiliki fungsi untuk mengajarkan identitas dan tugas anak. Jadi mana yang Putus ya mungkin. Tunggu sebentar ya. Baik, mungkin sambungannya masih terputus ya, sahabat classmate. Kita akan menunggu sebentar. Kita kenalkan gender dan perannya, bagaimana perilaku gender, dengan mengenali ayah dan ibunya. Setiap hari dia melihat, jadi anak ketika usia 1 tahun, bukan berarti dia tidak melihat kita, dia melihat kita, dia mengenali bahwa wajah perempuan itu seperti apa, laki-laki seperti apa. Kemudian ketika dia mandi, dia bersama siapa. Ketika dia makan, dia disuapi oleh siapa. Gitu. Sehingga dia mengenali melalui perilaku ayah ibunya. Bagaimana ayahnya memperlakukan ibunya. Begitupun sebaliknya. Ketika anak di usia 2-3 tahun, anak mulai bisa membedakan mainan, kemudian penasaran secara fisik dengan bentuk tubuhnya. Kenapa perempuan selalu kita pakaikan warna pink? Kenapa laki-laki kita pakaikan warna biru? Nah, ini yang seringkali kita lakukan pada anak-anak kita. Ketika laki-laki memilih warna pink, boleh tidak? Ini yang kemudian jadi pertanyaan
kita bersama. Memang permasalahannya di mana ketika anak laki-laki memakai baju pink misalnya. Toh dia boleh memilih. Kemudian membedakan mainan, mobil-mobilan, robot, boneka, dan sebagainya. Di usia 4 tahun dan selanjutnya, anak mulai bisa mengenal konsep sederhana tentang gender. Dia mulai tahu misalnya kalau ke belakang, teman laki-laki kenapa harus diajari pipis sambil berdiri sedangkan saya harus jongkok misalnya. Dia mulai mengenal konsep sederhana. Dan ini yang harus perlu kehati-hatian kita dalam mengenalkan. Pada anak usia dini, pengenalan gender masih terbatas pada perbedaan sifat dan perilaku antara laki-laki dan perempuan. Yang saat dewasa, pendidikan tentang gender ini berlanjut pada perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang memang laki-laki dan perempuan itu memang berbeda, tetapi tidak kemudian untuk kita pisah perbedaannya. Jadi misalnya kalau ada laki-laki yang bermain bola kemudian jatuh dan menangis, seringkali kita bilang cowok kok nangis toh. Ini yang tidak disarankan dilakukan oleh orang dewasa di sekitar anak-anak. Kemudian kalau misalnya ada perempuan yang naik pohon, enggak apa-apa itu, bagus, pinter. Tapi kalau ada anak laki-laki yang tidak berani memanjat pohon, kita bilang, ayo laki-laki harus bisa manjat pohon. Nah, kita sudah melakukan ketimpangan gender pada anak usia dini tanpa kita sadari. Nah, ini yang kemudian akan membentuk perbedaan laki-laki dan perempuan yang semakin jauh. Dia akan mengenali nih sampai dia dewasa apa yang berbeda. Sehingga peran-peran gender ini harus kita kenalkan dengan cara yang baik dan benar itu tadi. Karena jangan lupa itu yang akan dia simpan sampai dia dewasa. Ada beberapa cara untuk mengenalkan gender pada anak, bisa melalui permainan, melalui film, atau melalui buku cerita. Nah, jadi permainan, misalnya guru-guru PAUD. Ada permainan-permainan yang kita bisa kenalkan tentang peran gender pada anak-anak. Pada saat bermain peran. Sama-sama bermain rumah-rumahan. Siapa yang jadi ibunya, siapa yang jadi bapaknya, ibu harusnya melakukan apa, ayah melakukan apa, misalnya. Ketika siapa mau jadi ibunya, ini anak laki-laki yang mendaftar misalnya. Nah, itu yang harus kita beritahu bahwa yang jadi ibu adalah teman yang perempuan. Yang jadi ayah adalah adik yang laki-laki. Melalui permainan kita kenalkan. Jadi bagaimana peran antara ibu dan ayah seimbang misalnya. Ibu boleh bekerja, lah misalnya itu cara kita merefleksi. Bagaimana mengenalkan gender pada anak. Boleh, ibu boleh bekerja. Ayah boleh mengasuh adiknya, boleh misalnya melalui permainan. Yang kedua melalui film. Kita harus pilihkan film-film yang bernuansa tentang keseimbangan peran laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya tontonan seperti boleh nggak ya bilang kompetisi memasak gitu kan, itu kan banyak jurinya laki-laki. Kita perlihatkan pada anak bahwa memasak, mengenal bahan makan, itu laki-laki juga jago di sana. Tidak kemudian nggak boleh ini laki-laki masak. Lah ini yang harus kita kenalkan dengan benar. Bahwa memasak juga laki-laki memiliki tempat di sana. Perempuan juga harus jago masak. Jadi sama, peran itu bisa dipertukarkan. Kemudian bisa juga melalui buku cerita. Kita kenalkan tokoh-tokoh dengan cara yang benar. Jadi
tokoh yang kalau laki-laki, superhero laki-laki ada banyak, superhero perempuan ada enggak? Banyak. Nah, itu kita harus kenalkan sehingga tidak muncul ketimpangan gender, misalnya bahwa yang disebut superhero adalah laki-laki yang membawa pistol misalnya, atau laki-laki yang bisa terbang. Nah, sedangkan film-film yang kemudian kita munculkan perempuan yang dengan anak banyak, perempuan yang harus bisa masak. Kita harus kenalkan, melalui buku cerita juga, kita harus kenalkan bahwa peran gender tentang maskulinitas dan feminitas kita tempatkan dalam tempat yang benar, gitu. Bahwa ketika ada jepit rambut, mainan ini untuk perempuan harus seperti apa? Kalau laki-laki apa perlu kita kenalkan jepit rambut? Nah, tahapan-tahapan ini yang orang tua harus tahu kapan saya harus menggunakannya dengan cara yang tepat, gitu. Gitu. Permasalahan gender sebenarnya tidak bisa berlaku begitu saja. Dia akan terus menjadi persoalan yang semakin banyak ditanyakan oleh anak sejalan dengan usianya. Semakin banyak usia anak, dia akan semakin banyak pertanyaan tentang konsep moral serta tanggung jawab yang dia emban. Misalnya tentang takbiran, ya, kalau malam Lebaran. Kenapa kalau laki-laki boleh nih takbiran sampai malam sedangkan perempuan tidak? Kenapa yang harus jadi imamnya laki-laki misalnya? Hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan, moral, sosial, kognitif. Kenapa laki-laki dia boleh jadi pemimpin, perempuan tidak? Ini yang kemudian akan ditanyakan oleh anak-anak sejalan dengan usianya. Jadi orang tua, terutama guru di sekolah, kita harus punya sebuah konsep yang benar bagaimana menjelaskan gender pada anak-anak pada waktu yang tepat dan saat yang tepat pula. Nih, karena kita orang dewasa memiliki kewajiban untuk mengenalkan gender dengan cara yang baik dan benar. Baik dan benar. Nah, seringkali kita mudah memaafkan perempuan yang bisa panjat pohon, tetapi kita tidak bisa memaafkan laki-laki yang main bola bekel misalnya. Ini yang kita harus tempatkan dengan cara yang baik dan benar. Kenapa perempuan boleh naik pohon sedangkan laki-laki nggak boleh main bola bekel? Lah, kita harus jelaskan kepada anak dengan jawaban yang dia bisa terima dan sesuai dengan usianya. Itu yang paling penting. Sesuai dengan usianya. Jangan sampai kita memberi jawaban yang membuat anak semakin mendapatkan bingung terhadap apa yang harus saya lakukan kalau begitu. Kalau teman yang perempuan nangis boleh aja, kenapa saya enggak? Nah, sebenarnya ini yang disebut sebagai ketidakadilan gender di anak-anak. Ya, kenapa kita membolehkan perempuan nangis sedangkan laki-laki enggak ya? Kenapa ketika ada teman perempuan yang memukul teman laki-laki kita jadi heboh banget ya? Nah, ini ketidakadilan gender yang ada di sekitar kita dan ini yang harus kita berikan pemahaman pada anak. Sebenarnya yang baik dan benar itu seperti apa? Mungkin itu Mas Habib. Kita langsung tanya jawab gitu bagaimana Mas Habib? Ada enggak pertanyaan? Aku yang bertanya dulu ya, Bunda Elin ya. Biar teman-teman nih kayaknya lagi mengetik-ngetik pertanyaan, nanti kita ajukan pertanyaan dari teman-teman ya satu persatu ya. Tadi sedikit menyimak. Halo, kedengeran ya Bu Elin ya? Kedengeran ya suaraku ya? Iya, kedengeran. Iya. Oke.
Jadi yang dimaksud dengan gender itu bukan hanya sebagai perbedaan jenis kelamin aja ya, Bunda Elin ya. Memang dari segala aspek Hmm. harus memang sudah diperkenalkan perbedaan-perbedaan itu baik melalui berbagai contoh-contoh. Yang saya masih bingung gini ya, sebagai orang dewasa ketika saya punya anak paling kecil tuh perempuan umur 3 tahun, Bunda Elin. Kemudian anak saya paling besar umur 11 tahun. Ketika menanyakan anak itu terkait perbedaan dia sama mainan khusus laki-laki, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya muncul tiba-tiba gitu ya. Kok si anakku yang namanya Melody kok mainannya mainan cowok gitu ya? Emang nggak boleh mainan cewek gitu ya? Dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lain yang akhirnya orang dewasa itu merasa tabu untuk menjelaskan gitu, Bunda Elin. Itu seperti apa, Bunda Elin? Oke, ini memang seringkali terjadi gitu ya. Makanya kemudian saya sampaikan tadi kita sering sekali mengkotak-kotakkan terlalu batasannya terlalu kaku gitu ya. Bagaimana laki-laki dan perempuan harus berperan gitu. Tentang memilihkan permainan, memang kita sebagai orang dewasa di sekitar anak itu memiliki kewajiban untuk memilihkan mainan dengan baik. Jadi misalnya sama-sama nih pegang lipstick, kayak itu kan untuk anak usia dini menyenangkan banget. Untuk anak perempuan kita pasti, wah ini mau belajar cantik ini kayak ibunya. Ketika kita ada pernyataan itu sebenarnya akan menjadi ketidakadilan untuk perempuan yang lain. Nah, coba bayangkan hari ini saya nggak pakai lipstick nih. Orang pasti bilang, perempuan kok nggak pakai lipstick. Itu sebenarnya ketidakadilan. Sehingga jenis-jenis permainan yang kita pilihkan atau yang dipegang anak, dua-duanya akan sama tergantung dari bagaimana kita menjelaskannya. Gitu. Kalau laki-laki pegang lipstick, kita harus tanya, adik, kenapa pegang lipstick? Pengen dipakai mah di mulut. Nah, ya. Sebagai mamanya marah duluan, nggak boleh. Laki-laki kok mau pakai lipstick? Itu yang sering terjadi seperti itu gitu ya. Jadi langsung menolak, langsung di-judge itu salah gitu ya. Tanpa harus dijelaskan gitu loh, Bunda Elina. Ya. Nah, itu harus anak nggak tahu, anak kan nggak tahu saya salahnya di mana gitu. Sehingga Mas Habib yang dibutuhkan anak itu adalah penjelasan. Sama orang tua juga jangan menilai sebelum anak memberi penjelasan. Kenapa bawa lipstik? Aku pengen seperti Paman Badut yang di alun-alun kemarin misalnya. Sehingga jadi alasan itu yang kemudian oke. Berarti dia bukan alasan, dia akan menjawabnya baru akan berbeda ketika aku pengen cantik kayak mama. Lah itu baru yang kita harus jelaskan. Untuk laki-laki namanya bukan cantik nak, ganteng. Nah, harus seperti ini. Tuh. Gitu Mas Habib. Jadi cara memilih. Nah, sekarang posisinya karena anak laki-laki saya kan 2 orang, Bunda Elin, dan yang paling kecil itu paling perempuan. Jadi mainan untuk perempuannya tuh hampir nggak ada gitu. Karena dia selalu mainan punya kakaknya yang cowok gitu ya. Dan makin hari makin dia sepertinya menikmati gitu loh ya mainan anak laki-laki. Diajak ke tempat mainan gitu, maunya mobil-mobilan gitu. Dia hampir nggak senang boneka gitu, Bunda Elin. Itu seperti apa, Bunda Elin? Oke. Sebenarnya nggak ada masalah selama kita itu tadi. Betul, sebenarnya nggak ada masalah. Saya punya nih saudara, adik-adik saya itu, dia sejak kecil nggak suka main boneka. Jadi kalau saudaranya main boneka, dia lebih suka main robot atau puzzle gitu ya. Sehingga seringkali kita bilang, tomboy nih, nanti kelak dia akan tomboy banget. Ternyata hari ini enggak. Nah, dia keibuan banget. Walaupun sampai hari ini dia masih suka ini berbeda dengan saudara perempuan yang lain. Kebetulan saya berempat nih perempuan semua. Dia suka pekerjaan-pekerjaan yang menurut kami anti mainstream. Jadi dia suka ternak burung lovebird. Nah, itu
Kalau perempuan yang lain suka arisan, dia enggak. Tetapi itu tidak menghilangkan sosok keibuannya. Dia tetap masak-masak aja gitu. Sehingga perang gender ini yang harus kita kenalkan, bahwa jadi perempuan tidak ada masalah, main robot tidak ada masalah, tetapi harusnya seperti apa peran perempuan terutama di lingkungan dia dibesarkan. Perempuan itu harus seperti apa gitu. Itu yang harus kita kenalkan. Oke, memang tidak melulu di awal itu memastikan anak kita pasti wah ini bakal tomboy gitu ya, masih belum tentu ya. Iya. Karena masih ada perubahan dalam perkembangan gitu ya Bunda Elin ya. Betul, dia akan berubah karena kita tahu belajar itu kan sepanjang hayat ya Mas Habib ya. Iya, betul. Dia kelak akan bertemu dengan keluarga-keluarga baru, teman-teman baru, dan itu akan terus berkembang. Kecuali kita melihat ada hal-hal yang peran gender yang mengkhawatirkan, misalnya perempuan tetapi dia tidak merasa dirinya perempuan. Nah, itu baru kemudian orang tua membutuhkan bantuan ahli yang lain. Gitu Mas Habib. Baik, teman-teman classmate silakan bila ingin ada pertanyaan bisa langsung mengetik di kolom chatnya. Mungkin pertanyaan pertama dari teman classmate nih, Mbak Suci bisa minta tolong ditampilkan dari Asrin Muhammad ya. Assalamualaikum Bunda, izin bertanya nih, bagaimana cara menjelaskan pertanyaan anak yang menanyakan kenapa Mama tidak puasa hari ini, sementara Papa puasa terus. Nah, dari Ternate ini Bunda Elin. Terima kasih Bu Asrin nih sepertinya ya. Ini Mas ya, Mas Asrin Muhammad. Oh Mas. Mas. Oh Mas. Maaf. Mas Asrin ya. Baik. Oke. Nah, anak memang harus tahu gitu bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dipertukarkan yang saya sebut sebagai hal-hal kodrati itu tadi. Salah satunya menstruasi. Gitu. Dia harus tahu bahwa ada sifat-sifat biologis yang tidak bisa dipertukarkan dan kita sampaikan saja sesuai usianya tentu saja. Saya enggak tahu usianya usia berapa ya tadi Mas Habib ya, enggak disampaikan ya. Enggak disampaikan ya, Bu. Ya, saya masih ingat dulu saat itu anak saya bertanya, Ibu enak ya bolos sholat, dia bahasa dia bolos sholat. Ya. Kita harus kenalkan bahwa sebenarnya Ibu juga enggak mau bolos sholat, tetapi memang dapat keringanan dari Gusti Allah. Nah, karena usianya saat itu dia bertanya di usia 3 tahun. Jadi kita enggak jadi konsep tentang menstruasi seperti apa, bagaimana kita tidak bisa mengenalkannya dengan sehingga Gusti Allah sedang memberi diskon sama Ibu. Jadi hari ini memang tidak sholat. Nanti kalau kamu sudah balik, kamu juga akan mengalaminya. Begitu. Jadi kita kenalkan sesuai usianya, Mas Habib gitu. Iya, sama persis juga kayak anak saya yang kedua yang di umur 7 tahun itu dia suka nyeletuk kalau lagi puasa juga gitu ya. Kok Mama nih nggak puasa sih? Gitu. Itu jawabannya mudah aja karena Mama istimewa katanya. Itu bagus sebenarnya kan. Mama istimewa kan kalau perempuan istimewa sama Allah katanya. Saya juga ketawa-ketawa. Jadi kalau misalnya mamanya lagi nggak puasa, oh Mama lagi istimewa ya katanya. Oke. Oke, selanjutnya gitu ya Mas Asrin Muhammad ya. Jadi dijelaskan sesuai dengan usianya. Jadi kita sebagai orang dewasa juga bisa menyesuaikan agar anak-anak kita bisa mendapatkan informasinya tidak sesuai umur gitu ya. Baik, selanjutnya nah ini perempuan ya, Mbak Andria Ita Kurniati. Peran gender perempuan yang suka main dengan anak laki-laki, apakah nantinya akan jadi tomboy? Nah, ini yang tadi nih Bunda Elin nih. Iya, Bu Andria Ita. Gitu. Gini Mas Habib, makanya kenapa kita perlu mendampingi anak gitu ya, mendampingi anak terutama ketika dia bermain dengan teman-temannya. Dia sedang bermain apa, alat permainannya apa, dan apa yang dia obrolkan gitu. Selama anak dia tahu bahwa ada peran laki-laki dan perempuan yang berbeda, bagaimana dia harus berperan antara laki-laki dan perempuan, terutama di usia-usia tertentu. Jadi kalau perempuan misalnya kalau udah balik nih,
mainnya harus seperti apa gitu. Itu sangat penting pendampingan orang tua gitu. Sebenarnya tidak ada masalah. Jadi kalau Ibu Asri ya tadi, Bu Ibu Asri, Sri. Bu Asri. Saya termasuk Bu Andria Ita. Nah, saya termasuk yang memiliki banyak teman laki-laki gitu. Karena menurut saya kalau teman laki-laki itu lebih santai, lebih santuy gitu Ya, ya. Tidak pernah santai ya. mengomentari saya gemuk Ya, apa enggak gitu kan, enggak pernah. ya, betul. Kemudian ketika saya mau pakai bedak atau tidak ada komentar terhadap hal itu. Nah, sehingga sampai saat ini sering kali teman laki-laki saya banyak daripada teman-teman perempuan gitu. Nah, tetapi tidak kemudian saya tomboy. Saya enggak tahu saya tomboy enggak Mas Habib ya? Tomboy ya, tomboy kali Mbak. Katanya wajah keibuan Wajah sifat keibuan, kelakuan. kesebelasan. Betul. Tetapi saya harapkan tomboynya masih di relnya gitu. Saya Ya, tetap betul. merasa bahwa saya perempuan gitu. Saya tetap bisa menjadi perempuan kebanyakan, walaupun mungkin tidak seperti teman perempuan yang lain yang ini yang seperti di iklan lah. Saya sering kali awalnya Bu Andria, saya tergoda juga menjadi perempuan yang seperti di iklan. Di iklan itu kan perempuan harus langsing, putih, bibirnya merah, suaranya harus lemah lembut dan sebagainya gitu. Jadi ini yang harus kita kenalkan pada anak. Perempuan itu harus seperti apa gitu. Saya masih ingat ibu saya kan selalu bilang, perempuan itu harus seperti apa gitu. Walaupun teman laki-laki saya banyak naik sepeda kemana-mana gitu, tetapi ibu saya selalu mengenalkan perempuan itu harus seperti apa. Tetap harus nyapu-nyapu misalnya, harus mengenal bumbu-bumbu dapur. Apa bedanya ketumbar, kemiri, merica gitu. Itu kan peran gender yang mungkin saat saya dewasa saya baru paham kenapa ibu saya dulu seperti itu gitu. Kalau untuk jadi tomboynya selama tetap pada jalur yang benar, menurut saya tidak ada masalah. Cuma kenalkan pada dia perempuan itu harus seperti apa di lingkungan dia dibesarkan gitu. Karena itu tadi beda budaya, beda juga menyikapi tentang perilaku gender dan perannya. Begitu Mas Habib. Oke. Kemudian gini Bunda Elin ya, kenapa sih sampai terjadi penyimpangan ketika anak itu menjadi tomboy ya? Saya anggap itu sebagai penyimpangan gitu ya. Atau menurut Bunda Elin seperti apa gitu? Kenapa anak itu bisa menjadi tomboy gitu Bunda Elin? Jadi biar bisa memastikan kok anak saya main ini nih nanti jadi tomboy. Jadi mungkin kita mesti samakan persepsi kenapa anak itu bisa menjadi tomboy gitu Bunda Elin. Oke. Gini, mungkin sedikit saja. Kita diciptakan itu kan ada 2 hormon yang berkembang gitu ya. Jadi seringkali ada sisi maskulin. Sebenarnya sisi maskulin dan feminim itu dua-duanya kita punya. Jadi kalau Mas Habib sisi maskulinnya kebetulan lebih banyak, berkembang lebih banyak gitu. Tapi kalau lihat istri nangis, Mas Habib ikutan sedih enggak misalnya? Ketika Mas Habib ikutan sedih, itu berarti ada sisi feminim kan? Sudah Gitu, sisi ya. feminim. Sehingga setiap kalau lihat drakor pernah nangis nggak Mas Habib? Apakah itu harus dijawab? Nah, sehingga ketika kita ikutan sedih, orang akan menilai itu feminim loh. Itu feminim gitu ya. loh. Kalau saya kan melankolis, bukan feminim, melankolis. Gitu ya, gitu. Melankolis. Berbeda gitu kan. Feminim sama melankolis berbeda gitu. Tetapi tidak kemudian Mas Habib pengen pakai lipstik juga kan? Oh ya enggak. Tidak. Ya. Sehingga kalau sehingga itu ketika kita mengenalkan pada anak itu yang sangat penting gitu, bahwa boleh main bola itu boleh, tetapi jangan lupa kita ada sisi kodrati yang kita punya dan itu yang perlu dikenalkan. Kenapa sih perempuan kemudian harus bisa melakukan peran gender yang berbeda dan laki-laki harus bisa melakukan peran gender yang berbeda. Misalnya laki-laki harus bertanggung jawab terhadap istrinya.
laki-laki harus bertanggung jawab pada teman-teman perempuannya. Oh, ini Oh kan ya, ngomongin anak usia teman-teman dini ya. perempuannya ya. Ya. Heeh. Kalau Mas Habib yang bicara saya malian. Ya. Itu kan dia akan simpan di memori jangka panjang. Karena secara kodrati memang perempuan itu nanti melahirkan, menyusui, hamil melahirkan, menyusui di mana dia butuh perlindungan. Sehingga kenapa laki-laki harus memiliki tanggung jawab, dilatih bertanggung jawab karena kelak dia adalah suami dari istrinya dan anak-anak bapak untuk anak-anaknya. Sehingga sejak usia dini dia dikenalkan bahwa bagaimana bentuk tanggung jawab sebagai laki-laki. Nah, itu yang harus dikenalkan. Sama, perempuan mau naik gunung, silahkan. Tetapi perempuan memiliki sifat-sifat biologis yang itu harus atau tidak bisa dipertentangkan. Nggak kemudian karena saya suka hiking, udah saya nggak mau hamil, itu kan hamil membatasi hobi saya hiking, udahlah saya serahkan pada suami saya, itu kan nggak bisa. Jadi peran-peran yang melekat itu yang juga kita harus kenalkan pada anak, gitu Mas Habib. Kodrati tadi gitu ya, Bu Delin ya. Baik, itu ya Bu, dari penanya tadi ya Bu, siapa tadi Bu Andriati ya. Tadi saya tambahkan lagi tadi soal tomboy tadi ya. Jadi memang nggak melulu ketika anak senang mainan anak laki-laki, anak menjadi tomboy gitu kan. Karena memang sudah ada bawaan kodrati yang memang anak-anak kita nanti akan menyesuaikan dengan kodratnya. Seperti itu mungkin ya Bunda Elin ya. Baik, selanjutnya dari classmate selanjutnya nih. Ini panjang nih Bunda Elin ya pertanyaannya ya. Jadi kita pelan-pelan bacanya ya. Anak saya umurnya 4 tahun, laki-laki. Dianya suka main sama anak perempuan di komplek. Karena di komplek saya banyak anak perempuan. Kalau anak saya dikurung di rumah, temannya perempuan datang. Pertanyaannya, apakah tidak berpengaruh terhadap mental anak ke depannya? Dan bagaimana menjelaskannya pada anak saya gitu ya. Gitu. Silakan Bu Elin nih. Oke, usia 4 tahun itu periode dia sangat ingin tahu terhadap segala hal gitu. Bisa jadi dia sangat merasa nyaman di lingkungannya, di komplek anak perempuan. Nah, ini yang kemudian Pak Nasir, saya tidak tahu Pak Nasir di kompleknya ada enggak anak laki-laki yang bisa menjadi teman untuk putra Pak Nasir ini. Sebenarnya saya tetap bilang tidak ada masalah juga teman sepermainan dengan dua jenis kelamin yang berbeda. Yang perlu kita tahu mereka bermain apa, itu saja. Mereka bermain apa. Teman saya ada yang laki-laki pinter banget kalau di Malang itu engklek, kalau di sana apa ya namanya ya? Dampu. Nah, itu, jadi yang loncat. Gitu ya. Iya. Engklek itu pakai karet ya? Karetnya. Karet anak loncat-loncat, kalau itu loncat karet juga ada. Nah, itu ada laki-laki pinter banget. Dan seringkali kalau bermain, saya nggak suka banget sama dia, soalnya dia pasti lebih jago. Ya? Saya bagian pegang karet aja sampai akhir. Oh iya. Iya bagus itu emang. Sebenarnya nggak ada masalah, itu kan motorik kasar ya. Jadi permainan itu tidak mengenal gender sebenarnya. Hanya memang untuk selanjutnya kita bisa mengenalkan pada si anak laki-laki ini permainan yang berbau maskulinitas. Jadi kita biar seimbang nih. Jadi kita kenalkan permainan-permainan yang berbau maskulinitas. Jadi kalau di rumah mungkin ada mobil-mobilan atau di satu waktu Pak Nasir bisa bermain dengan si anak laki-laki ini kalau memang tidak ada teman laki-laki yang seusianya di rumahnya. Atau bisa mendatangkan saudara-saudara yang berjenis kelamin laki-laki supaya jiwa maskulinitasnya tetap ada gitu, tetap terjaga gitu. Ya, jadi kalau anak perempuan nggak suka mainan masak-masakan, ya kita harus sebagai orang tuanya harus carikan solusi. Bukan kemudian ini ketimpangan gender berikutnya dong, enggak, tapi
kita sedang mengenalkan bahwa ada peran yang harus seimbang gitu, walaupun itu bisa dipertukarkan gitu. Kebetulan anaknya sepertinya selebritis. Atau mungkin saja anak-anaknya senang main, misalnya main keluarga-keluargaan gitu ya, yang jadi bapak, kamu bapaknya ya, kamu ibunya, nah itu Betul. nggak apa-apa sebenarnya ya, itu kan juga mengajarkan anak-anak gender Nggak dengan ada sendirinya masalah. gitu ya. Baik. Betul. Atau aku jadi sopirnya ya, kamu penumpangnya, kan Oh nggak ada ya, masalah karena sebenarnya. dia Jadi sendiri kita bisa lihat aja membedakan. permainannya. Ya karena jadi mereka bisa membedakan sendiri secara mandiri dengan teman sebayanya ya. Jadi Hmm, eh, karena kamu kan laki-laki gitu, kamu jadi bapaknya gitu ya. Mungkin seperti itu ya, Nah, Bu Dailin ya. oke. Ya, sehingga orang tua perlu untuk tahu jenis permainan yang sedang dimainkan Baik, anaknya, itu saja. baik. Oke. Oke. Saya juga khawatir ya Bunda Elin ya, karena banyak sekali di media-media massa itu yang mempertontonkan ya, yang laki-laki yang bergaya ke perempuan-perempuanan gitu ya. Betul. Apalagi di aplikasi TikTok nih tuh, aduh, saya juga takut itu ngelihat laki-laki yang lemah gemulai gitu ya. Nah, iya, walaupun Itu gimana Bunda sekarang Elin itu? ada, Karena saya yakin pengaruhnya sangat besar gitu ya Bunda Elin ya. iya, anak akan mencontoh apa yang dia lihat, kan seperti itu. Anak akan mencontoh apa yang dia lihat. Sehingga saya selalu menyarankan, baik itu guru, orang tua, orang dewasa sekitarnya, dampingi anak. Walaupun yang dia lihat adalah film kartun misalnya, itu kita tetap harus dampingi dia. Ya, ketika kita melakukan pendampingan, suaranya double ya Mas Habib? Sebentar, suara double ya. Oke, sudah tidak sepertinya. Nah, saat kita melakukan proses pendampingan terhadap anak, kita akan tahu gitu. Ah, ini loh nak ya, kalau perempuan itu seperti ini loh ya, misalnya. Kita kan tidak boleh bilang tidak boleh. Jangan bilang jangan. Nah, sehingga kita harus jelaskan dengan kalimat positif. Ketika ada tontonan di depannya, kita harus beritahu. Kalau laki-laki harusnya pakai celana, nak. Kalau pakai tutu, nah, itu harusnya ibu itu pakai tutu, nah, pakai baju yang rumbai-rumbai. Nah, itu. Sehingga tontonan-tontonan, permainan, apapun yang dilihat oleh anak sehari-hari, kita tetap harus lihat itu, apa dampingi dia gitu. Sebagai alat evaluasi kita juga gitu Mas Habib. Oke, baik. Kita juga berarti sebagai orang tua harus menjaga tontonan-tontonannya anak kita juga Iya. ya, Bunda Elin ya. Karena itu juga bisa mempengaruhi perilaku ya. Baik, selanjutnya Mbak Suci, dari teman-teman classmate sudah banyak banget nih yang sudah bertanya. Dari Ibu Fitrotin Hidayah, mohon maaf izin bertanya, apakah kami sudah punya anak didik perempuan usia 4 tahun, perilakunya seperti anak laki-laki atau bergaya jagoan ya. Teman-temannya pada takut semua Bunda Elin. Bagaimana mengarahkan anak yang seperti ini? Nah, itu Bunda Elin, pertanyaan luar biasa ini. Saya jadi ketawa dulu ini Bu Fitrotin. Ya. Jangan-jangan muridnya itu seperti saya gitu ya. Betul. Ini cerita sedikit saya Mas Habib. Saya enggak tahu waktu TK karena saya mungkin sedikit lupa bagaimana saya TK. Tapi ketika saya SMA, kalau saya datang ke kelas, ke sekolah gitu, teman-teman pasti bilang, "Hai, itu Kapten Elin datang." Gitu. Jadi memang saya suka sekali permainan-permainan sepertinya lebih menantang saja. Jadi bagaimana sepak bola, bagaimana berlari, gitu. Sepertinya lebih menantang. Tidak ada yang nangis karena laki-laki itu tidak pernah nangis gitu aja. Bisa jadi anak didik ibu ini juga dia memang terlatih di rumah untuk dia melakukan kegiatan-kegiatan yang menantang menurut dia gitu. Teman-temannya pada takut semua gitu karena memang itu tadi bagaimana mengarahkan anak yang seperti ini. Kita perlu memberi pemahaman kepada dia bahwa
Sebenarnya bukan dia harus seperti apa, perempuan itu harus seperti apa sih dalam masyarakat kita gitu. Yang seringkali menyusahkan itu ketika saya seringkali bilang, Lin, jadi perempuan itu suaranya harus lebih rendah. Itu menyusahkan banget untuk beberapa perempuan-perempuan yang suaranya memang ngebas seperti saya ini. Ayo duduknya yang manis. Duduk manis itu seperti apa sih? Nah, ya, saya seringkali bilang, saya kurang manis apa coba? Kan saya duduk juga. Ya, itu yang saya sarankan kepada bunda-bunda PAUD di sana untuk menyampaikan definisi duduk manis itu seperti apa. Kemudian definisi tentang saya harus berlaku baik itu seperti apa. Jadi bukan berlaku seperti perempuan. Saya perempuan, tapi berlaku baik itu seperti apa. Sehingga kita boleh sarankan, nak, boleh ya tenang, boleh ya duduk diam, gitu. Sehingga bukan kemudian menilai itu tadi. Jangan kita tidak disarankan untuk menilai seseorang ketika kita tidak tahu apa yang dia sebenarnya apa, latar belakang dia melakukannya, gitu. Jadi kalau dia seperti anak laki-laki, seperti jagoan, nah dia harus dia harus tahu bahwa dia harusnya berlaku seperti apa, supaya temannya tidak takut. Ayo semua bermain, supaya banyak temannya, gitu. Gitu Mas Habib, ada yang kurang ya? Mungkin gitu nggak apa-apa ya. Uh. Gitu ya Bu, tadi saya dari Bu Fitrotin ya, seperti itu ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari classmate ini udah banyak banget, langsung kasih pertanyaan ya, langsung tumpah ini pertanyaannya banyak ya. Baik, sepenting apakah peran perilaku ayah dan ibu dalam pengenalan gender pada anak usia dini, Bu Nelin? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus. Sangat penting dua-duanya. Anak akan mengenal bagaimana menjadi seorang ayah, bagaimana dia menggambarkan sosok laki-laki dari ayahnya, bagaimana dia menggambarkan sosok perempuan dari ibunya, sehingga dua-duanya memiliki peran. Sehingga misalnya harusnya laki-laki itu seperti apa sih? Nah, kemudian ini yang jadi PR kedua orang tua. Jadi kalau misalnya ada seorang ayah yang di rumah pekerjaannya hanya membaca koran, kemudian si ibu hanya berada di dapur saja, kemudian kalau masakannya jadi ayahnya turut makan, gambaran itu yang akan dia bawa sampai dewasa. Ini nanti akan berbeda dengan ketika dia melihat peran ayah ibunya seimbang gitu. Jadi kalau ibunya masak, papanya ikut membantu mamanya memasak. Ketika adiknya nangis, ayahnya ikut menggantikan popok adiknya. Ketika si ibu nyapu-nyapu, bapaknya ikut ngepel. Nah, peran gender yang seperti ini juga akan tertanam dengan kuat pada anaknya. Sehingga kalau anaknya laki-laki, saya kelak akan jadi seorang suami seperti bapak saya hari ini. Karena ibu saya suka senyum nih kalau masak dengan papaku misalnya. Nanti kalau saya jadi ibu, saya akan jadi ibu seperti ibuku. Nah, ini. Sehingga peran ayah dan ibu sama-sama pentingnya. Kita tidak bisa pisahkan itu. Gitu Mas Habib. Kalau di rumah itu saya juga punya pengalaman gini, Bu Nelin. Jadi kalau saya sering tugas dinas luar, saya selalu menyerahkan tapuk kepemimpinan saya sama anak saya yang pertama. Kamu sebagai kepala keluarga di rumah ya, jaga rumah gitu. Itu juga bisa ya mencontohkan untuk pengenalan gender gitu ya, Bu Nelin ya? Iya, betul. Sehingga pembelajaran yang Mas Habib berikan itu akan nempel kepada anak, bahwa ketika papa pergi menginap di luar, maka aku nih yang punya tanggung jawab, nggak hanya terhadap adik-adik, terhadap mama juga. Mamanya, betul. Oke. Gitu ya, Mbak Uci ya. Lanjut Mbak Uci, pertanyaan. Masih 30 menit ke depan kita masih kita tampung semua pertanyaannya. Dari Ibu Irma Nur Aini Ulfa, saya dulu sering melihat orang tua saya bertengkar.
Efeknya sekarang saya jadi sering marah ke anak maupun suami. Pernah bertengkar depan anak saya juga. Saya jadi takut mereka trauma dan nggak bisa menghargai pasangannya kelak. Itu seperti apa, Bunda Elin? Iya. Jadi memang kita sebagai orang tua itu banyak yang harus kita jaga gitu ya Mas Habib ya. Betul. Terutama menjaga masa depan anak-anak kita gitu. Oke, terutama bila oke. Ini sinyal saya sering nggak turun ini kayaknya. Oke, terutama saat kita mengalami masa lalu yang tidak menyenangkan menurut kita gitu. Tidak menyenangkan menurut kita. Ini kan salah satu masa lalu yang tidak menyenangkan. Dan saya yakin semua orang tua tidak ingin anak-anaknya mengalami hal yang serupa seperti yang dialaminya di masa lalu. Ketika hari ini ini kan ada peran suami dan istri. Memang disarankan ketika kita bermasalah, kita harus selesaikan tidak di depan anak-anak gitu. Karena sekali lagi, apa yang dia lihat saat dia usia dini, itu akan dia simpan lama sampai dia dewasa. Kalau memang tadi yang disampaikan Bunda siapa tadi ya? Nah, kalau pengen menyelesaikan masalah di dalam kamar gitu ya. Caranya gitu. Di dalam kamar kita tutup pintunya, kita selesaikan. Kalau bisa tidak ada perpecahan, tidak ada emosi yang meluap-luap di depan anak. Karena yang akan teringat di dia bahwa siapa pemenang dan siapa yang kalah. Itu bahaya kan Mas Habib ya. Bahwa papa saya akan teriak-teriak. Kemudian mama akan menangis. Nah, bisa dua hal yang terjadi. Iya, bisa dua hal terjadi. Oh, saya jadi kalau laki-laki harus teriak-teriak nih. Nah, misalnya. Atau, oh saya nggak mau kelak teriak-teriak. Jadi saya udah diem aja, misalnya. Ini akan menjadi ketimpangan emosi pada anak-anak gitu. Sehingga memang saran saya kalau ada permasalahan antara suami dan istri, sebisa mungkin selesaikan itu di ruang tertutup. Gitu ya Mas Habib ya? Betul. Ruang tertutup tuh seperti apa Bu Elin? Kayak kamar mandi gitu Bu Elin? Kamar mandi ya, sambil mandi kan dingin ya. Apalagi rumahnya sempit gitu, satu ruangan untuk semuanya gitu, gimana Bu Elin? Iya, kalau bisa di kamar lah, atau kalau memang tidak ada ruangan yang bisa privacy buat suami dan istri, kita boleh kok menitipkan anak-anak kita sementara gitu. Jadi untuk menyenangkan gitu. Mainnya agak jauhan gitu ya, nggak usah pulang-pulang gitu ya. Tapi harus ada yang dewasa juga, jangan main sendiri ya. Harus ada dititipi lah, orang dewasa yang bisa dititipi. Betul. Ya. Baik, gitu ya Bunda Irma ya. Jadi memang yang seperti itu ya, kita sebagai orang dewasa juga harus menjaga agar anak-anak kita tidak bisa meniru seperti itu ya. Baik, selanjutnya dari Rani Singgih ya, Mbak Rani Singgih. Bagaimana caranya menjelaskan jenis kelamin berbeda pada laki-laki dan perempuan pada anak usia 6 tahun yang kritis? Kenapa anak saya mulai bertanya, kenapa laki-laki dan perempuan berbeda? Terima kasih. Ini yang usia 6 tahun ya, Bunda Elin ya? Iya. 6 tahun. Itu masa-masa hebat. Jadi masa-masa hebat. Kita bisa menjawabnya sekali lagi sesuai dengan usianya. Tidak semua harus kita jawab secara terperinci, gitu. Tidak semuanya, tetapi kita harus menjadi tempat dia mencari jawaban yang pertama. Jangan sampai ada tempat lain atau dia baca buku nih, atau dia sekarang kan media sosial begitu bisa media sosial bisa diakses oleh anak-anak kita. Anak-anak kita itu anak-anak hebat. Kita nggak bisa buka browsing apapun, anak kita bisa gitu. Sehingga kita harus menjawab sesuai kemampuan kita. Saya yakin ada beberapa orang tua yang mungkin tidak
Oke, kita harus memberikan jawaban yang kita mampu dan kita bisa gitu. Jadi misalnya kenapa Ibu maaf ini, karena kita live YouTube ya, nanti diingatkan kalau ada jawaban saya yang ditit gitu. Kenapa Ibu berbeda dengan Bapak? Secara body beda nih Ibu dengan Bapak. Kenapa Ibu pakai jilbab Bapak enggak? Misalnya itu aja. Kita harus jelaskan karena memang itu berbeda gitu. Kemudian dia mulai bermain dengan alat kelaminnya dan itu dalam PAC kan jelas ada bahwa anak akan mulai menyukai hal-hal yang ada di tubuhnya. Ya, kita harus sampaikan bahwa ya berbeda, tetapi bukan untuk menjadi alat mainan nak. Nah, sehingga tidak semua pertanyaan harus kita jawab dengan rinci. Kita cukup jawab untuk saat ini harusnya seperti apa untuk anak usia 6 tahun. Jadi misalnya bagaimana adik lahir? Nah, adik lahir karena Allah menciptakan gitu. Karena ada sel yang dimiliki papa, sel yang dimiliki mama bertemu dan Allah mengizinkan pertemuan itu gitu. Tidak sampai pada ilmu-ilmu biologi kita keluar semua gitu. Tidak sampai pada itu karena usianya. Gitu Mas Habib. Tidak sampai mendetil ya gitu ya Bunda Elin ya. Jadi betul, jangan sampai mendetil sampai ya. Betul. Tidak kemudian kita menutupi, lah itu yang tidak boleh. Ketika kita menutupinya, anak akan semakin pengen tahu, akan lebih berbahaya dia mencari tahu pada orang yang tidak tepat atau sumber yang sumber yang tidak bisa kita percaya. Itu bisa juga yang tadi yang dinamakan ketidakadilan gender gitu ya Bunda Elin ya. Iya. Baik, selanjutnya dari mana Mbak Suci? Dari pertanyaan selanjutnya dari Aisyah Fitriana. Saya Aisyah, mahasiswi Bu Elin. Wah, Mbak Aisyah semoga ini. Bu Elin masih ingat Bu, sebagai guru TK, bagaimana cara menjelaskan kepada wali murid yang khawatir ketika anak laki-lakinya suka bermain permainan perempuan. Mungkin butuh diulang nih Bunda Elin nih. Iya. Iya, tadi sepertinya sudah sekilas ya. Ya. Oke, tadi sekilas sudah saya sampaikan bahwa kita perlu yakinkan sekali lagi pada orang tua bahwa alat permainan ini, misalnya boneka, itu bisa dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan cara yang berbeda. Gitu. Sama-sama alat memasak itu juga bisa dibuat alat permainan anak laki-laki dan anak perempuan dengan cara yang berbeda. Gitu. Itu yang orang tua memang harus diberi keyakinan, harus diberi pemahaman. Orang tua harus percaya bahwa insya Allah gurunya tidak akan menjerumuskan anak-anak kita gitu. Jadi kalau ada bermain peran, kalau menurut Mas Habib tadi bermain peran kan boleh. Jadi kalau main rumah-rumahan gitu, si anak laki-laki nanti jadi ayahnya nih, si anak perempuan jadi ibunya. Itu hal yang sebenarnya memang harus dikenalkan kepada anak-anak. Gitu Mbak Aisyah. Jadi orang tua memang harus diberi pemahaman bagaimana peran laki-laki dan perempuan diperkenalkan sejak anak usia dini. Mungkin ada yang lain tambah gitu ya Bu, dari Mas Asrin, mungkin dari Mas Asrin Muhammad tadi kelewat ya. Jadi dia nanyakan kenapa sih kalau anak perempuan tuh malah lebih dekat sama ayahnya ya. Saya juga mau bertanya itu sebenarnya ya. Kenapa anak perempuan itu malah lebih dekat dengan ayahnya gitu ya? Apa memang dia sedang melihat tokoh atau menjadi sebuah pelajaran gender bagi perkembangannya gitu Bunda Elin? Oke. Memang anak-anak itu kan menyukai sesuatu yang dia pengen tahu ya, kenapa saya berbeda gitu ya. Kebetulan kalau ayah itu kan menurut saya, bagi saya, ayah itu memiliki banyak ide bermain yang mungkin oleh banyak ibu-ibu tidak bisa dilakukan sendirian. Jadi misalnya main kuda-kudaan gitu ya, terus main mobil-mobilan. Ayah itu keren banget menurut saya, pengasuhan oleh seorang ayah gitu. Atau ayah itu lebih jadi teman curhat itu menyenangkan.
karena tidak ada penilaian, tidak ketika kita cerita ya mendengar. Memang secara apa itu ya, pembiasaan ayah juga menurut saya memang banyak hal-hal yang bisa ayah lakukan dan terbatas ibu-ibu. Kenapa kalau anak-anak suka dengan dekat dengan ibunya, dekat dengan ayahnya ya gitu. Jadi memang ini yang kemudian mungkin nanti kita bisa berdiskusi bagaimana pembagian peran dalam pengasuhan antara ayah dan bunda gitu. Ini bocoran untuk pertemuan selanjutnya ya Bunda Elin ya. Gitu ya. Oke, baik selanjutnya Mbak Suci. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Suli Wonosalam ya. Bunda, saya sempat bingung dan tertegun saat anak saya 4/3 tahun ya. Bertanya, Bu, adik bayi itu lahir dari mana? Saya jawab dari jalan lahir, nak. Sama kayak kakak, nah. Berikutnya jalan lahir itu dari mana, Bu? Bagaimana menjelaskan yang tepat sesuai pengertian anak saya? Nah, ini nih yang agak susah ya. ditanya terus, semakin terus ditanya gitu ya. Iya, memang anak kita kan suka begitu ya, itu tanda bahwa anaknya cerdas, gitu. Oke. Sehingga seringkali ketika, jangan banyak tanya, diem aja, nanti kalau udah gede tahu sendiri. Itu orang dewasa. Kalau bisa enggak dilakukan. Ketika kita melakukan itu, kita seperti memotong kecerdasan anak. Rasa ingin tahu anak jadi terhenti nih. Rasa ingin tahu anak jadi terhenti. Kita jelaskan aja, karena usianya 4 tahun, bisa jadi Bu Suli menjelaskan bahwa lahirnya dari ibu, ya, ibu diberi kemampuan ya kalau bahasanya Mas Habib tadi, ibu diberi kemampuan yang sangat istimewa untuk menjadi jalan lahir untuk adik. Jalannya lewat mana? Nah, nanti kalau kamu sudah agak besar akan tahu nanti melalui jalannya mana. Gitu. Tetapi ini dari perut ibu dia akan keluar atas izin Allah. Gitu. Iya, jadi memang jangan terlalu terperinci juga karena bisa jadi anak akan muncul trauma. Jadi misalnya gini, ibu waktu ngeluarin adik itu ya Allah sakitnya, ibu nangis nak, bisa trauma loh anak mendengar itu. Jadi cukup ibu istimewa. Jadi ibu diberi kesempatan untuk bisa hamil dan melahirkan adik dan sebagainya. Jadi yang menyenangkan saja disampaikan ke anak. Ya. Baik. Itu ya, Bu itu ya Bu Suli ya. Selanjutnya dari Ibu Wadani Mansur. Bu Dokter, Bu Dokter ya. Bagaimana dengan kami, saya dan suami sering berbagi tugas rumah tangga. Saya sering bantu suami dan suami sering bantu kerjaan saya dan itulah yang saya tanamkan pada anak-anak saya. Bagaimana itu Bu Dok? Ya, bagus ini. Kasih aplaus deh untuk Bu Wardani. Ini yang memang diharapkan, kita harapkan bahwa ada pengenalan tentang peran gender yang setara. Dimulai di rumah. Jadi dia akan tahu bahwa harusnya ibu dan bapak itu bekerja sama dalam rumah seperti apa. Hai cantik. Hai. Jadi harusnya seperti apa ibu dan bapak? Oh, ibu saya juga bisa loh membantu pekerjaan suami, nyuci mobil. Oh, ibu saya bisa loh. Oh, papa bisa loh ternyata masak. Itu hebat banget. Kalau semua keluarga di Indonesia bisa melakukan hal seperti itu, alangkah hebatnya. Ketimpangan gender akan tidak muncul lagi gitu. Jadi peran gender akan seimbang gitu, Mas Habib. Baik. Itu ya Bu. Tadi dari Ibu Wardani ya. Bu Wardani. Ya, selanjutnya Mbak Suci, kita bacakan saja pertanyaan dari classmate nih, sudah banyak sekali. Dari Muta Mimah ya, peraga apa yang cocok untuk mengenalkan gender pada anak usia dini? Nah, ini tadi sudah ada beberapa ya, ada permainan, ada dari cerita dan dari film ya. Atau mungkin ada penjelasan lain disesuaikan ya gitu ya. Disesuaikan dengan kondisi.
Jadi misalnya kalau ada anak perempuan yang menirukan ayahnya pakai peci gitu kan, dia kelihatan seneng Ya. banget nih kayak papanya pakai peci. Kita akan jelaskan bahwa peci itu kalau memang untuk papa nak, kalau kamu pengen pakai peci, nah, seperti mbak-mbak paskibra, nah itu pakai peci, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk sholat, berdoa, nah, peci, songkok, kopiah itu memang untuk bapak-bapak. Nah, kita perempuan menggunakan mukena. Nah, itu hal-hal kecil yang kita bisa jadikan alat peraga dalam mengenalkan gender pada usia dini. Oke. Itu ya tadi. Jadi memang harus ada penyesuaian. Selanjutnya pertanyaan dari Juhrotol Isnaini ya. Bagaimana cara menghilangkan trauma pada anak usia dini yang pernah melihat orang tuanya bertengkar? Tadi pertanyaannya yang pertama mungkin masih berkaitan, nah ini kelanjutannya. Menghilangkan traumanya. Oke, kalau menghilangkan trauma, kita tidak tahu trauma yang dihadapi anak itu sedalam apa gitu ya. Tetapi sebisa mungkin kalau kita sadar kita sudah melakukan kesalahan pada anak-anak kita, jangan sungkan untuk meminta maaf pada anak kita. Gitu. Sehingga itu akan sedikit mengobati kekagetannya, rasa traumanya. Jadi mohon maaf pada anak. Jadi maafkan ya nak, tadi papa dan mama berargumentasi. Ya. Jadi sebisa mungkin kita berikan pemandangan yang baik dan sehat memang untuk anak itulah sangat penting. Oke. Kalau berbohong sama anak itu gimana Bunda Elin? Berbohong Berbohongnya sama anak. seperti apa ini? Berbohong tadi karena bertengkar gitu ya. Terus berbohong, mama papa tadi lagi habis bermain peran gitu ya. Bermain peran gitu ya, atau lagi settingnya lagi setting bermarah-marahan gitu ya. Itu seperti apa benar kalau kita misalnya orang dewasa itu berbohong pada anak kita demi menjaga stabilitas keluarga gitu ya. Iya, tapi kalau sekali, 2 kali, kalau 3 kali, 4 kali sepertinya juga nggak sehat juga. Dia akan melihat seperti itu, sehingga saya tetap akan menyarankan bahwa sebisa mungkin memang emosi itu kan sulit sekali kita tahan ya. Makanya kalau kita emosi, tarik napas, hembuskan. Kalau memang sangat sulit, beralihlah pada kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, jadi menyanyi atau sebagainya gitu. Sebisa mungkin tidak bermain peran yang menakutkan di depan anak memang. Dia nanti akan tahu siapa yang suaranya paling keras, siapa yang suaranya lemah lembut. Itu sangat tidak menyehatkan memang untuk anak. Kalau misalnya untuk kita tadi berbicara pengenalan gender ini lebih pada konsepnya pada keluarga ya. Kalau misalnya di sekolah Bunda Elin, apa yang harus dilakukan oleh guru-guru terutama di kelas di taman untuk anak usia dini ya, atau di pendidikan anak usia dini ya. Kira-kira pembelajaran apa yang memang selain memperkenalkan melalui tadi permainan, kemudian Alat ada peraga. film, peraga yang lain, selain itu bisa mencontohkan dalam bentuk apa gitu Bunda Elin? Oke, seperti misalnya memimpin doa gitu. Memimpin doa bisa bergantian, laki-laki dan perempuan. Memimpin barisan atau kemudian hal-hal yang sangat sepele. Yang baris di depan siapa duluan misalnya. Terus cara kita menyapa, jadi menyapa seperti Mas Adit, Mbak Lila. Jadi bukan kemudian itu untuk mengenalkan peran gender sebenarnya. Bahwa yang bentuknya seperti ini Mas nih manggilnya, ini Mbak. Ya, jadi yang memimpin barisan hari ini siapa? Oke, Mbak Dita misalnya. Jadi ini peran-peran gender yang kita bisa kenalkan sejak usia dini di sekolah selain menggunakan itu tadi. Kalau memperkenalkan berdasarkan usia itu juga termasuk gender juga nggak sih Bunda Elin? Iya, Memperkenalkan jadi ini lebih tua dari kamu gitu ya, jadi manggilnya harus Mbak gitu ya. Ini lebih muda dari kamu manggilnya Adek gitu. Atau karena kan memang ada perbedaan seperti itu dia bisa membedakan gitu seperti itu. ya, nanti kalau bermain
anu ya, yang rukun ya, Mas, dilihat ya si adiknya. Ya. Jadi nanti yang berdiri pakai YouTube itu Ya, sinyalnya hilang lagi. karena kan Oke, ada uh, maaf sinyalnya naik turun ya. ini Mas Habib. Jadi yang waktu berjalan yang berjalan sebelah kiri Mas Adit ya, misalnya. Jadi itu peran-peran yang cara kita memperkenalkan peran gender di sekolah Karena sejak mungkin dini. kan pada saat main gitu ya, ini tolong nih dijaga adik kelasnya, ini kan perempuan harus dijaga gitu ya. Itu juga bisa menjadi contoh ya untuk pengenalan gender gitu ya Bunda Elin ya. Ya, halo Bunda Elin. Baik, selanjutnya mungkin pertanyaan selanjutnya Mbak Suci dari Mbak Uci nih ya. Mbak Uci, bagaimana menjelaskan tentang aktor laki-laki yang berperan sebagai perempuan di TV media? Nah, ini yang tadi saya tanyakan ya kepada anak. Karena banyak YouTuber atau selebgram laki-laki yang berperilaku seperti perempuan demi konten. Itu gimana Bunda Elin? Oh, mungkin Bunda Elin terputus ya. Eh, Memang hal ini menjadi sebuah PR untuk orang tua ketika kita sudah disuguhi dengan tontonan-tontonan yang tidak bisa sulit sekali kita bendung ya dengan adanya tontonan-tontonan laki-laki yang berperilaku seperti perempuan ataupun sebaliknya gitu ya. Karena ini sangat mempengaruhi dan anak-anak kita mudah meniru. Sebaiknya untuk kalau saya sebagai orang tua saya coba melarang ya, melarangnya mungkin secara halus untuk coba diganti jangan nonton yang itu, yang lain gitu. Nonton yang jangan nonton yang itu, yang lain seperti itu ya. Karena bagaimanapun juga ketika anak-anak kita masih kecil, apalagi untuk anak usia dini ya, perilaku untuk menyimpan di dalam memorinya atau menirunya itu sangat sangat besar dan mudah sekali ya gitu. Jadi kalau emang uh, sahabat classmate memang sulitan untuk membendung, sebaiknya sudah mulai menghentikan secara halus atau perlahan-lahan untuk bisa anak-anak tidak menontonnya gitu ya. Mungkin itu kalau pengalaman saya. Tampaknya sudah masuk Bunda Elin. Ya, maaf. Ini tadi ada pertanyaan Sudah ini di dari dunia Mbak antah Uci. berantah. Ya, silakan Ini Mas tadi Habib. Mbak Uci juga bilang gitu ya. Tadi saya juga nanyakan ya, banyak aktor laki-laki yang berperan sebagai Mhm, perempuan di TV mhm, atau media sosial. Karena banyak mhm. YouTuber selebgram laki-laki yang berperilaku seperti perempuan Iya. demi konten gitu. Itu coba bagaimana menjelaskannya kepada anak gitu. Mhm. Kita langsung aja jelaskan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh gitu menurut saya Mas Ah, Habib. oke. Kalau bagian yang ini memang harus tegas ke anak-anak. Oke. Jadi ini boleh nih tapi tidak berlebihan. Jadi banyak memang mohon maaf saya selalu ketika ada anak memegang gawai itu kita juga harus tahu apa yang dia lihat gitu ya. Kalau memang menurut kita sudah itu tidak boleh dilakukan oleh anak-anak kita, kita harus tegas mengatakan, "Nih enggak nih." Baik. Gitu Mas Habib. Hmm. Oke. Jadi memang harus tegas ya. Kalau tadi saya Iya. coba mencontoh Kalau saya tadi Mm-mm. mencontohkan ini Bunda Elin. Jadi ketika anak Mm-mm. saya pas lagi buka TikTok nih, Mm-mm. pas buka TikTok pas ada adegan yang Mm-mm. seperti itu, ayo diganti jangan nonton seperti itu gitu ya. Betul. Karena karena pun kalau keras pun juga anak-anak jadi malah jadi Pengen tahu malah ya. pengen tahunya besar gitu ya. Jadi Betul, betul. dia harus secara perlahan dalam Mm. melarangnya gitu. Atau kita beri alternatif tontonan lain, Baik. gitu. Kalau saya, jadi, nak boleh ya, bukan channel ini yang dilihat atau bukan ini nih tayangan ini yang dilihat mana? Yang ini nih, ya. Karena anak kan dia sedang bereksplorasi, mana yang menyenangkan buat dia saja, menurut dia lucu kan orang ketawa gitu. Tetapi sebenarnya itu tontonan yang memang harus kita minimalisir. Jadi kita harus beri alternatif tontonan lain yang dia harus lihat gitu Mas Habib. Iya. Jadi sebagai orang tua juga mungkin gadgetnya atau handphonenya apa perlu Hmm. dihapus aplikasinya Bunda Eli?
Kalau di anak usia dini memang sepertinya begitu ya. Nanti berbeda lagi kalau sudah anak usia 14 tahun gitu. Dia walaupun kita hapus juga dia akan nonton lagi. Sehingga Oh kita iya, perlu beri pemahaman. nah Jadi ini kasusnya terjadi nih Bu Eli nih. Jadi udah dihapus anak iya saya tuh iya, bisa install lagi. betul. Udah Iya, kan dihapus anak tapi sekarang bisa install lagi. Yang lebih 3 tahun tuh bisa lebih pinter install aja lagi dari kan. kita, betul. Betul. Sehingga ketika ini kita harus sampaikan kenapa tidak boleh, kenapa harus ini. Dia harus tahu di usia-usia tertentu, usia 4, 5, saya yakin anak sudah bisa diajak berdiskusi Mas Habib. Jadi ibu pengen, kenapa nggak boleh? Karena ibu ingin, karena papa sebenarnya maunya gitu. Jadi anak harus tahu kenapa dia tidak boleh melakukan sesuatu. Begitu Mas Habib. Anak kita anak hebat soalnya. Oh iya. Anak milenial itu cepat belajarnya Bu Betul, Nelin. Dikasih sedikit itu langsung menguasai. Jadi kita seperti kalah 2 langkah gitu lah kalau betul. Jadi kita harus bisa mensiasatinya kan gitu. Baik, selanjutnya Mbak Suci. Mungkin satu lagi pertanyaan ya. Iya. Tampaknya untuk kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Nggak terasa ya, sudah hampir 1,5 jam kita bertemu. Dari Mbak Anik Mubarokah, bagaimana cara menyikapi anak perempuan usia 3,5 tahun yang lebih suka pakai baju setelan seperti baju cowok ketimbang pakai rok? Apakah ada kemungkinan akan terus terbawa sampai besar nanti? Oke, anak Gimana, Bu? perempuan. Uh, Ya. Oke. Kalau itu kan pembiasaan ya kalau pakai kostum dan busana itu ya. Sehingga orang tua dan orang dewasa di sekitarnya lagi-lagi akan saya selalu bilang sampaikan pada anak apa yang sebenarnya kita ingin dan bagaimana dia memandangnya gitu. Jadi tidak hanya mama maunya, ibu inginnya, tetapi apa yang kamu ingin kita juga harus cari tahu apa yang anak ingin. Kenapa dia harus memakai rok daripada lebih banyak celana? Dia harus kita beritahu alasannya. Begitu Mas Habib. Jadi komunikasinya harus dua arah. Oke. Baik, mungkin bisa lagi satu pertanyaan nih, Bu Nelin ya. Selain Oke, itu silakan. bagaimana dari Mbak Iin ya, bagaimana membuat rasa percaya diri anak agar berani, tidak merasa minder dalam bersosialisasi bersama kawannya gitu ya. Atau mungkin karena memang dia sudah mungkin kaitan dengan gender mungkin ya Bunda Hmm. Elin ya. Kebanyakan mungkin banyak main sama anak perempuan gitu ya. Dia Hmm. bermain dengan sebayanya dengan laki-laki jadi agak Hmm. minder gitu. Mungkin itu ya. Hmm. Gimana Bunda Elin? Oke, makanya itu kenapa tadi kita ketika yang pertanyaan di awal tadi, kenapa ketika ada seorang anak yang lebih banyak bermain dengan lawan jenisnya, kita juga harus carikan dia teman yang dengan jenis kelamin yang sama supaya seimbang tadi. Ketika dia memiliki kepercayaan diri bahwa saya laki-laki harusnya seperti apa, nah, insya Allah rasa percaya dirinya juga akan muncul. Jadi jangan pernah biarkan anak untuk dia hanya merasa nyaman ketika dia hanya bersama teman-teman yang kalau laki-laki hanya dengan perempuan-perempuan saja gitu. Dia tetap harus bersosialisasi dengan teman-teman dengan jenis kelamin yang sama dengan dia supaya rasa percaya dirinya muncul dan berani. Karena biasanya anak yang tidak berani itu karena dia terlalu nyaman berada di zona yang menurut dia ini loh zona saya gitu. Sehingga kita harus membuat dia yakin bahwa saya bisa, kamu bisa gitu. Begitu Mas Habib. Mohon maaf, mungkin adzannya mulai terdengar ya di rumah saya. Ya, baik Bunda Elin mungkin bisa langsung closing statement untuk pertemuan kita pada hari ini. Oke, closing statement bahwa pembagian atau peran gender di masyarakat itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa hindari, tidak bisa kita hindari. Nah, terutama kita yang berada di besar di lingkungan yang budayanya sangat kental dengan pola perilaku yang sesuai dengan gender. Tetapi kita bisa
berikan pemahaman kepada anak, kita terlahir laki-laki atau perempuan, kita sama-sama memiliki peran yang sama pentingnya untuk bisa berkembang di masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat. Begitu, Mas Habib. Baik, terima kasih Terima Bunda kasih, Elin. Mas Habib. Maaf, ya terasa 1,5 jam. Kita beri aplaus dulu untuk narasumber kita pada hari ini. Baik, terima kasih Bunda Elin. Kami dari kelas bersama dan teman-teman classmate mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan akhirnya teman-teman classmate, kita berakhir juga pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga makin tambah pengetahuan dan wawasan kita. Sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Dan juga klik lonceng di YouTube supaya menjadi pengingat video-video terbaru update dari kelas bersama. Jangan lupa juga untuk memfollow IG kelas bersama dan FB-nya juga di FB kelas bersama. Sampai ketemu lagi. Nah, ini Facebook kelas bersama kita dan Instagram di kelas bersama kita. Dan saya Habib Prastio. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.